Besok tanggal 1 Mei akan menjadi titik penentu soal apakah Amerika Serikat akan lanjut berperang atau akhirnya memilih diplomasi. Kami akan berbincang dengan pakar hubungan internasional Universitas Presiden atau Presiden University, Bapak Teguh Reza Syah. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News menjelang 1 Mei besok, di mana tenggat waktu bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menentukan soal masa depan dari konflik Iran dan juga Amerika Serikat. Kira-kira apa yang sedang dipersiapkan oleh Amerika saat ini, Pak? Kalau kita merujuk kepada sistem hukum di Amerika Serikat, ya memang ini ada kebingungan ini. Ada dua kewenangan antara legislatif dan eksekutif. Tapi intinya kalau kita lihat dari perspektif legislatif, itu 60 hari itu dia harus diputuskan perang ini lanjut atau tidak. Nah, tentunya sekarang adalah jam-jam keramat ini bagi Donald Trump, dan untuk itu saya pikir Kongres sedang menentukan sikap apakah akan memberikan izin agar perang ini lanjut atau di stop pada tanggal 1 Mei. Tapi yang jelas saat ini Kongres sedang melakukan sesuatu hal yang namanya sesuai dengan War Powers Resolution of 1973. Jadi 60 hari sejak tanggal 28 Februari lalu itu sudah ada keputusan, dan ini deadline-nya dalam hitungan jam. Dan untuk itu Kongres sedang melakukan banyak oversight, ya, akan banyak konsultasi di antara mereka dan juga melakukan hearing. Dan mereka mengecek dari testimoni. Kita lihat sama-sama Hegseth sudah dipanggil. Kemudian Hegseth itu sangat sulit membuktikan kepada Kongres bahwa perang ini adil. Kemudian juga nuklir di Iran itu menurut Hegseth itu sangat mematikan, walaupun sebenarnya dari International Atomic Energy Agency itu tidak sekeras itu statementnya. Tapi yang jelas Amerika Serikat ini sedang bersiap-siap lanjut atau tidak. Kalau kecenderungan Kongres dan Senat mengatakan tidak lanjut, perang harus berhenti, maka Amerika Serikat harus dalam hal ini melakukan face saving. Jadi bagaimana cara mereka tidak malu? Dan untuk tidak malu itu biasanya mereka melakukan perjanjian rahasia dengan Iran dan juga dengan Pakistan. Karena kalau sampai malu itu akan dikenang untuk jangka panjang bahwa mereka itu kalah perang dan harus meninggalkan lokasi oleh Senat dan Kongres mereka sendiri. Dan untuk itu kalau hal ini memalukan dan nanti bulan November ke depan akan ada pemilihan maka kemungkinan besar Partai Republik itu akan tumbang, dan untuk itu Trump bisa kena impeach, dimakzulkan. Jadi sekarang yang ada dalam benak Donald Trump adalah mendahului keputusan Kongres untuk melanjutkan perang atau mundur tapi dengan klaim menang, dan untuk itu memberikan sanksi-sanksi lanjutan, walaupun sanksi-sanksi lanjutan tersebut adalah tidak sah menurut hukum Amerika Serikat. Baik, Pak Reza, dari yang Anda sampaikan tadi, apakah sebetulnya eskalasi yang terjadi saat ini mendekati kepada titik dari konflik terbuka? Saya harus melihat, ya, bagaimana perkembangan terkini, ya, karena konflik terbuka itu selalu siap. Iran itu selalu mengatakan saya siap berunding, pada saat yang sama juga saya siap memainkan pelatuk saya. Jadi dalam hal ini Iran tidak akan terpengaruh, apapun kata Kongres, Iran sudah siap untuk itu. Dan untuk itu peluru kendali Iran sudah memang disiagakan, peluru kendali jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang. Jadi sekarang bola di tangan Presiden Amerika Serikat. Karena Kongres terus bertanya mengenai kelayakan perang ini, kemudian budgetnya seperti apa, kemudian kalaupun masih ada negosiasi sudah sampai tahapan berapa, kemudian kalau misalnya ada gencatan senjata, bagaimana sikap Amerika Serikat, bagaimana sikap Iran, kemudian juga bagaimana sanksi, dan juga Kongres dan Senat berhak mengetahui informasi apa yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan tentunya akan memalukan bagi Presiden Donald Trump kalau dialog dengan Kongres ini menjadi isu dunia, sehingga menunjukkan pada dunia bahwa pemerintahan Amerika Serikat ini tidak berkompeten. Dan untuk itu saya pikir sekaranglah saatnya lobby itu bermain di Amerika Serikat. Misalnya kekuatan dari Donald Trump adalah lobby. Dalam hal ini dia sangat mengharapkan dukungan dari AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dan juga dari media massa Amerika Serikat, dan juga dari multinational corporation, dan juga dari perusahaan-perusahaan militer Amerika Serikat yang diuntungkan dari berjalannya perang tersebut. Jadi kalau beberapa
minggu silam, itu skornya masih menang Partai Republik dengan selisih angka 5, maka sekarang diperkirakan kita tentunya berharap ya anggota Partai Republik dan Demokrat itu mengedepankan kenegarawanan mereka dan tidak perlu mengumbar semangat untuk menguasai negara lain, karena dunia akan menghitung-hitung Amerika Serikat ini part of the problem or part of the solution. Jadi kalau dipaksakan perang, dan Amerika Serikat juga sudah jelas kalah karena target dia untuk menang dalam waktu 5 hari itu sudah tidak tercapai. Dia menang secara taktis dalam perang tapi kalah secara strategik. Kemudian eskalasi perang juga ada berpotensi meluas. Kemudian juga kita perhatikan bahwa ekonomi global sudah berdampak, kemudian kepemimpinan global Amerika Serikat sudah berdampak, kemudian kepemimpinan global China sudah naik, kemudian sumber daya Amerika Serikat sudah semakin melemah, kemudian produk-produk militer Rusia dan China sudah semakin naik, dan tentunya Amerika Serikat berpikir kalau perang ini dilanjutkan, maka bukan hanya dia akan dipermalukan di lapangan, tapi juga kepemimpinan global dia akan melemah. Baik, artinya opsi yang paling realistis menurut Anda adalah diplomasi dibandingkan dengan perang lagi, Pak? Tepat sekali, dan untuk itu diplomasi ini kan sangat ketat. Karena tadi Donald Trump mengatakan bahwa Iran tidak bisa berdiplomasi dan mereka tidak mengirimkan wakil-wakil yang tepat. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Iran, justru Amerika Serikat yang tidak bisa berdiplomasi. Karena Iran pernah menurunkan ketua DPR, pernah menurunkan menteri luar negeri, pernah menurunkan gubernur bank sentral, kemudian rektor Universitas Presiden, kemudian juga mereka sudah menurunkan seperti ahli-ahli nuklir dan ahli-ahli hukum internasional. Sedangkan Amerika Serikat hanya diwakili oleh wakil presiden J.D. Vance, kemudian didampingi oleh Witkoff sebagai penasehat urusan Timur Tengah, dan Kushner sebagai menantu dari Donald Trump. Jadi saya bisa melihat bahwa justru di dalam perundingan sebelumnya justru Amerika Serikat yang tidak mengirimkan tim yang profesional dalam berhubungan dengan Iran. Tapi bagaimanapun juga kita masih berharap Pakistan mampu berupaya agar negosiasi tersebut berjalan kembali. Baik, Pak Reza, andai kata Amerika Serikat memilih diplomasi, apakah itu justru akan memperlihatkan Amerika Serikat ini lemah, dan apa bentuk konkret dari diplomasi tersebut, Pak? Diplomasi sebenarnya adalah jalur yang netral ya, di mana masing-masing pihak itu sadar pada posisi masing-masing ya. Memang sangat sulit mempertemukan kepentingan nasional Amerika Serikat dan kepentingan nasional Iran ya, terutama sekali kalau sudah menyinggung aspek nuklir ya. Karena bagi Iran, nuklir saya ada untuk tujuan damai, dan nuklir tersebut ada batasnya. Karena kalau menurut Iran, Ayatollah dari tahun 79 sampai saat ini selalu mengatakan nuklir Iran adalah untuk tujuan damai, tujuan kesehatan, tujuan pertanian, tujuan ekonomi, dan haram digunakan untuk tujuan kemiliteran. Tapi kalau kita perhatikan statement dari Hegseth beberapa jam silam, itu dikatakan ada kekhawatiran kalau Iran itu akan menggunakan nuklir itu untuk tujuan perang. Disinilah mereka berdua tidak ketemu. Saya sangat berharap dalam diplomasi kali ini PBB itu segera mengirimkan pejabat tinggi dari International Atomic Energy Agency, sehingga benar-benar bisa menentukan indikator kapan kapan pengayaan uranium itu harus dihentikan dan kapan harus dimonitor. Maka disinilah jalan tengahnya yang saya pikir belum digunakan oleh Sekjen PBB, juga belum digunakan oleh Pakistan sebagai negosiator, dan juga Amerika Serikat dan Iran masih keras dengan bottom line mereka atau titik dasar mereka. Jadi kalau misalnya pimpinan dari IAEA ini bisa didatangkan dan memberikan batasan yang tegas, maka semoga hal ini bisa menjadi titik temu. Titik temu sekecil apapun itu adalah merupakan bukti bahwa kedua negara ini ingin dunia itu damai. Karena tentunya bagi pihak Amerika Serikat, perang ini sudah sangat mempermalukan mereka. Mereka sudah banyak kehilangan aset-aset militer, mereka sudah banyak kehilangan nama baik di kalangan sekutu-sekutu mereka, dan juga mereka juga kalah secara strategik. Misalnya dampak ekonomi sudah sangat besar, kematian manusia juga sangat besar. Ini masih dirahasiakan. Kalau dialog ini akan berkembang mendalam,
maka tidak mustahil kita semua akan mengetahui berapa jumlah korban dari pihak Amerika Serikat. Karena kalau korban dari pihak Iran dan Israel itu sudah diketahui oleh media massa. Ya, Pak Reza, kita lihat opsi lain jika Amerika Serikat tetap melanjutkan perang tanpa persetujuan Kongres. Apa dampaknya? Kalau perang ini dipaksakan tanpa persetujuan Kongres, maka demo masyarakat di dalam negeri akan semakin besar. Apalagi kalau Iran bisa membuka bukti siapa saja prajurit-prajurit yang sudah yang wafat maupun yang ditawan. Dan ini akan sangat memalukan bagi Amerika Serikat. Saya teringat peristiwa perang Vietnam di masa lalu bahwa terbukanya informasi soal prajurit yang meninggal itu bisa menghentakkan masyarakat Amerika Serikat di mana publik histeris dan publik menyatakan ekspresi mereka ke lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Amerika Serikat, sehingga pada saat itu Amerika Serikat berada pada posisi kalau urusan ini berlanjut bisa terjadi perang saudara. Maka sebelum hal ini terjadi, maka saya pikir Donald Trump harus jujur pada diri dia sendiri bahwa perang ini sudah berdampak regional dan ada potensi global di mana Donald Trump juga hendaknya menghitung-hitung bahwa dampak dari perang ini adalah suasana di Ukraina yang semakin tidak terkendali, di mana ada momentum bagi Rusia untuk terus melanjutkan aksinya. Kemudian di kalangan NATO sendiri semakin tinggi ketidakpercayaan mereka atas Amerika Serikat, dan juga di Asia Timur kita perhatikan bahwa China menggunakan momentum ini untuk menimbang-nimbang kapan saat yang tepat untuk masuk ke Taiwan. Seperti kita ketahui bersama, pimpinan oposisi dari Taiwan sudah datang ke Beijing. Baik, Pak Reza, closing statement dari Anda. Menurut Anda apakah 1 Mei besok ini akan menjadi titik penentu atau justru seperti yang sudah-sudah, yaitu strategi perang Amerika Serikat untuk mengulur waktu? Saya pikir kalau para legislator di Amerika Serikat mengedepankan kenegarawanan mereka, maka 1 Mei tersebut ada satu titik di mana perang selesai, tapi Amerika Serikat menyatakan diri menang secara diplomasi publik. Ini masih dimungkinkan, dan Iran mengatakan sebenarnya yang menang itu adalah saya dan bukan dia. Baik, Pak Reza, kita harapkan bahwasanya situasi dan konflik di Timur Tengah ini kembali kondusif dan terjadinya kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Terima kasih, Pak Reza, atas waktunya pada siang hari ini.